tersebut apakah penyidik sudah melihat belum ada sidik jarinya? Dan saya lihat pun, menurut pengamatan kami ya sebagai pengacara, Peggy sangat dizolimi, Mbak. Perkara sangat dizolimi. Ya, saya masih meragukan lah. Saya minta agar AF itu kalau bisa ya dites dengan alat deteksi kebohongan. Saya langsung masuk aja ke dalam. Ibaratnya saya ngendap-ngendap ke dalam. Nah, situ sudah ramai, Bu. Di belakang gudang itu sudah ramai. Ada berapa orang yang sudah ada pemukulan. Kalau berapa orang itu ada sekitar 10 lebih lah, Bu. Lebih daripada 10 yang pastinya. Saya nggak ngitung kan pada saat itu. Yang saya lihat kan si Eki ini dipukul. Yang pertama dipukul kan Eki, Bu. Disiksanya itu Eki. Nah, tempat saya mau maju, tapi saya ini takut juga, Bu. Kalau memang si Peggy Setiawan ini salah ya, dan sudah ditetapkan menjadi DPO sejak 2016 yang kasus pembunuhan si Vina, kenapa baru dicari setelah 8 tahun? Kenapa baru ditangkap setelah 8 tahun? Sedangkan katanya bukti-buktinya itu sudah ada sejak 8 tahun yang lalu. Katanya si Peggy Setiawan ini mengganti identitasnya. Identitas mana yang dia ganti? Kenapa keterangan-keterangan yang sudah ada tidak menggambarkan dan tidak menjelaskan dan tidak menyertai bukti secara nyata? Biar apa? Biar netizen Indonesia itu tidak bertanya-tanya gitu loh. Identitas mana yang diganti? Itu kalau ngomong identitas diganti itu meliputi KTP, KK, dan ibarat kata akte kelahiran. Guys, kasus Vina Cirebon sudah mulai terungkap dengan kehadiran saksi Mel-Mel. Benarkah Peggy Setiawan yang ditangkap hanya dizolimi dan bukan pelaku asli pembunuhan Vina Cirebon? Berikut cuplikannya. Menurut pengamatan kami ya sebagai pengacara, Peggy sangat dizolimi, Mbak. Perkara sangat dizolimi. Perkara ini sebenarnya saya kebetulan mantan auditor militer, Pak. Maksud saya, kenapa nggak kalau memang penyidiknya profesional, kita bicara profesional, Pak. Seharusnya di sini dikatakan, kalau saya lihat si Peggy ini dikatakan dalam pembunuhannya kan, kalau dalam perannya apa? Perannya apa? Apakah dia menusuk waktu itu? Kalau dia menusuk, mana senjatanya? Nah, senjatanya tersebut apakah penyidik sudah melihat belum ada sidik jarinya? Kan nggak ada. Apakah setuju nggak? Kalau Mbak katakan itu sudah bukti lengkap, kenapa 2 orang dianulir? 2 orang kan tidak benar. Yang satu, Mbak. Yang kedua untuk kasus Peggy ini, menurut saya Mbak ya, kita menurut saya sebagai orang hukum, sebenarnya saya Mbak di dunia hukum ini dari dulu, Mbak. Sebagai saya pernah menjadi auditor. Ya guys, jadi Mayor TNI ini mengatakan bahwasanya Peggy itu dizolimi karena dia bukan pelaku asli pembunuhan Vina Cirebon ini. Dan kalaupun dia memang pelakunya, kenapa tidak ada bukti yang benar-benar memberatkan kepada Peggy Setiawan tersebut? Seperti tidak adanya sidik jari pelaku Peggy Setiawan mungkin di tubuh korban tidak ditemukan. Jadi masih banyak sekali hal-hal yang memungkinkan bahwasanya Peggy Setiawan itu hanya dizolimi, bukan pelaku aslinya seperti itu. Dan juga guys, selain itu dengan kemunculan Mel-Mel, kuasa hukum Peggy Setiawan memberikan tanggapan bahwasanya Mel-Mel adalah sahabat Eki dan Vina, dan ternyata Mel-Mel mengaku kenal sama pelaku pembunuhan Vina Cirebon. Dan setelah melihat Peggy Setiawan, Mel-Mel mengaku itu bukanlah Peggy yang membunuh Vina. Itu Mel-Mel itu katanya temen-temen ya sama Linda kan, dan temennya juga sama Eki, jadi seolah-olah kayak abang adik kan. Makanya manggil Eki itu korban yang meninggal itu ya, manggilnya dia ya kan gitu. Jadi hanya sebatas itu tadi yang disampaikan. Tapi apapun itu, karena pada intinya dia mengenali salah satu pelaku atau beberapa pelaku, kemudian yang dipidana itu, yang sudah dipidana itu dia juga ada mengenali, kan ditanya ada nggak salah satu yang dikenali, ada. Nah berarti kan dia tahu tinggal kepada Peggy Setiawan, dia kenal nggak pelaku bukan, kan itu aja, betul nggak? Ini saksi kunci yang sangat-sangat bagus ya, makanya Polda Jawa Barat penyidik ini harus segera untuk memeriksa Mel-Mel. Untuk AF sendiri Bang, ini kan kemarin sempat ramai juga sosok AF yang dia mengaku mengetahui ada kejadian. Mungkin Abang sudah tahu? Iya, pengakuannya AF sudah saya dengarkan ya di media. Kemudian saya bandingkan dengan putusan pengadilan yang saya miliki ya. Jadi AF ini tidak masuk sebagai saksi dalam putusan pengadilan. Ya, dari 8 terdakwa yang sudah jadi terpidana itu.
Ya guys, jadi dengan kemunculan Mel ya, Mel yang menjadi saksi dalam kasus Vina Cirebon ini, semoga ini bisa menjadi petunjuk dan membuka kasus ini sehingga semua pelaku yang sebenarnya ditangkap seperti itu. Dan juga ya, Mel ini adalah sahabat dari Eki dan Vina. Bahkan Mel mengaku dia udah dianggap seperti abangnya si almarhum Eki ini gitu, sedekat itu, dan dia mengenal Eki dan Vina dan dia ada di tempat kejadian, makanya dia tahu siapa saja yang ada di sana, geng motor tersebut, orang yang melakukan pembunuhan. Dan setelah melihat Peggy Setiawan, tentunya dia bisa mengenali apakah Peggy yang ditangkap ini di Bandung itu pelaku atau bukan, seperti itu. Nah, jadi sebenarnya saksi kuncinya itu tuh adalah di Mel. Nah, kuasa hukumnya ini meminta agar Polda Jabar segera memeriksa Mel ini gitu, karena pasti bakal bisa memberikan keterangan yang seterang-terangnya untuk membuka kasus ini. Siapa yang menyembunyikan sesuatu bakalan terungkap di sini tentunya. Selain itu juga kuasa hukum Peggy membantah keterangan Aep dan meragukan kesaksiannya. Kuasa hukum Peggy meminta agar Aep diperiksa dengan alat lie detector, guys. Tapi Setiawan ditangkap, ini kan muncul keterangan Aep ini bahwa mengenali wajah Peggy Setiawan, tahu menggunakan Suzuki motor Smash. Nah, ini kan setelah ditangkap. Jadi keterangan Aep itu, ya saya masih meragukan lah. Saya minta agar Aep itu kalau bisa, ya dites dengan alat deteksi kebohongan. Ya guys, kuasa hukum dari Peggy Setiawan meragukan kesaksian atau yang diomongin oleh Aep ya, karena bisa saja Aep ini tuh tidak valid atau mungkin mengarang cerita, karena dengan kesaksian Mel itu sangat berbanding terbalik dan tidak nyambung, guys. Nah, makanya sekarang banyak juga netizen yang curiga kepada Aep dan kesaksiannya itu harus dipertanggungjawabkan. Di sini kuasa hukum Peggy meminta Aep harus dites kejujuran atau dites melalui alat lie detector, guys. Nanti bakal ketahuan apakah dia berbohong atau berkata jujur, seperti itu. Selain itu, ayah dari Peggy Setiawan juga memberikan klarifikasinya bahwa anaknya Peggy bukan pelaku pembunuhan Vina. Bahkan dia mau bersumpah Al-Quran kalau anaknya Peggy Setiawan tidak bersalah. Sama berapa? Ya, ada sama saya. Semua orang banyak yang siap jadi saksi. Siap, Pak. Oke. Waktu tanggal 26 itu Peggy pulangnya kemana? 26, 27? Enggak pulang. Bukan, maksudnya kontraknya di mana? Di mes. Mes mana? Kerjaan. Di Racamanya. maksudnya di proyek. Tinggal di proyek. Iya, Tidak tinggal di rumah. Enggak. Tapi di proyek itu banyak temannya. Temannya pada Ada berapa orang temannya di situ? kira-kira antara 2 Pak. Cukup. Masa orang 7 ngomong semua? Bapak yakin anak Bapak tidak bersalah? Sekali lagi nih Pak, yakin nggak? Yakin, Pak. Berani sumpah Quran 7? Berani, Pak. Berani bersaksi di pengadilan? Sumpah. Berani, Pak. Dengan konsekuensi kalau sumpahnya palsu dihukum. Berani, Pak. Ya guys, jadi orang tua dari Peggy Setiawan itu berani sumpah Al-Quran dan dia yakin kalau anaknya tidak bersalah. Bahkan kalau misalkan Peggy itu terbukti bersalah, dia berani dan rela bertanggung jawab. Karena memang dia tuh yakin gitu loh, karena bukan anaknya pelaku dari pembunuhan Vina tersebut, dia hanya difitnah seperti itu. Ya guys, selain itu juga ada warga sekitar yang bernama Ferry juga membantah kesaksian dari Aep dan siap memberikan keterangan yang jujur walaupun dirinya mengaku banyak mendapat tekanan dan ancaman. Kenapa? Apa yang melatar belakangi keberanian itu? Kan hari ini banyak orang yang sembunyi loh. Assalamualaikum guys, izin sedikit ya. Jadi gini ya, namanya ini kan Ferry. Benar kata Kang Mulyadi, Kang apa itu ya kan? Deddy Mulyadi. Banyak orang sekarang sembunyi karena takut diteror ya kan. Nah, jadi selalu lihat adik Ferry ini, dia berani speak up. Memang kalau kita orang benar jangan takut deh Ferry ya. Karena kita membela kebenaran. Ngomong aja apa adanya. Kita memang sekarang nggak dikasih duit, tapi nanti kita di akhirat Allah akan memberikan pahala buat kita. Itu aja. Kenapa kita takut? Jangan kita takut sekarang membela kebenaran. Biar negara kita ini berubah, ya kan? Karena orang yang lemah itu pasti kalah.
Jadi gitu aja ya guys. Assalamualaikum, salam Jumat barokah. Ya guys, jadi kalau kita itu emang di posisi yang benar dan berkata jujur, jangan takut terhadap apapun, baik itu ancaman, teror, tekanan, dan lain-lain. Kalau memang kita jujur dan mengetahui sesuatu itu benar, harus disampaikan. Itulah yang dilakukan oleh Ferry yang juga merupakan warga sekitar dan sekarang menjadi saksi juga, dan dia terang-terangan membantah kesaksian yang janggal dari yang disampaikan oleh Aep seperti itu. Selain itu juga Mel menceritakan tentang keadaan tempat atau lokasi waktu terjadinya pembunuhan almarhum Vina Cirebon. Berikut dengan tersangkanya. Guys, serius kalian harus lihat video ini ya. Yang namanya Mel udah berani buka suara. Nih, kita lihat videonya sama-sama. Yang menyaksikan dan malam hari kejadian itu ada di lokasi kejadian. Mas Mel? Iya Bu, ya. Kemudian di TKP pembunuhan penganiayaan apa yang Anda lihat dan di mana persisnya lokasi itu? Lokasi itu di Gang Bakti 1. Pas depannya SMP itu kan ada gang masuk ke dalam tuh. Yang Anda lihat yang awalnya saya lihat tuh kan saya pertama itu ngajakin yang punya warung tuh, yang mas-mas di situ. Ayo mas, kemarin saya masuk ke dalam tapi dia tidak berani. Kemudian? Ya, karena dia tak berani. Ya udah saya nggak berpikir banyak-banyak. Ya saya langsung masuk aja ke dalam. Ibaratnya saya ngendap ke dalam. Nah di situ sudah rame Bu, di belakang gudang itu sudah rame. Ada berapa orang yang sudah ada pemukulan? Kalau berapa orang itu ada sekitar 10 lebih lah Bu. Lebih daripada 10 yang pastinya. Saya nggak gitu kan pada saat itu yang saya lihat si Egi ini dipukul. Yang pertama dipukul kan Egi Bu, di siksanya itu Egi. Sempat saya mau maju, tapi saya ini takut juga Bu. Saya mau maju nih karena posisi saya sendirian. Anda kenapa tidak melaporkan ke orang di sekitar? Tidak ada. Pada saat itu sepi memang Bu. Oke. Nggak ada sama sekali orang. Kemudian yang terjadi setelah Egi dipukul, apa yang terjadi dengan Vina? Setelah Egi dipukul, Egi saya lihat juga sudah nggak bergerak kayaknya di itu. Baru lama si Vina ini yang disiksa. Itu berlangsung berapa lama? Ada kalau sejaman Bu, kurang lebih sejaman. Oke. Apakah ini titik terangnya guys? Semoga kasus ini bisa cepat selesai. Ya guys, semoga dengan munculnya kesaksian dari Mel ini bisa membantu dan mengupas semua yang selama ini tersembunyi guys. Apalagi dikabarkan ada backingan yang kuat di sini nih. Semoga terungkap kasusnya kembali. Amin. Ya guys, selain itu juga banyak netizen yang heran kenapa kalau memang Peggy Setiawan yang ditangkap di Bandung kemarin, kalau memang dia bersalah, kenapa tidak ditangkap dari 8 tahun yang lalu saja? Kenapa baru sekarang? Dan ada netizen yang menyanggah perihal Peggy soal ganti identitas. Itu adalah hal yang tidak benar. Kalau memang si Peggy Setiawan ini salah ya, dan sudah ditetapkan menjadi DPO sejak 2016 yang kasus pembunuhan si Vina, kenapa baru dicari setelah 8 tahun? Kenapa baru ditangkap setelah 8 tahun? Sedangkan katanya bukti-buktinya itu sudah ada sejak 8 tahun yang lalu. Katanya si Peggy Setiawan ini mengganti identitasnya. Identitas mana yang dia ganti? Kenapa keterangan-keterangan yang sudah ada tidak menggamblangkan dan tidak menjelaskan dan tidak menyertai bukti secara nyata? Biar apa? Biar netizen Indonesia itu tidak bertanya-tanya gitu loh. Identitas mana yang diganti? Itu kalau ngomong identitas diganti itu meliputi KTP, KK, dan ibarat kata akte kelahiran seperti itu. Logikanya kalau KTP diganti nama, berkata namanya tidak cocok sama kakaknya, itu wajar, langsung ke Dukcapil bisa. Terus kalau identitasnya semua diganti, namanya semua diganti, terus tanggal lahirnya ibarat kata seperti itu ya, itu kan harus melalui desa dulu, ibarat kata kan seperti itu, dan menjelaskan alasan kenapa kok mau ganti nama, kenapa kok mau ganti ibarat kata identitasnya diganti semua. Nah itu kan seharusnya ada penjelasannya, kenapa ini nggak ada penjelasan sama sekali gitu loh. Ini kan kasus sudah ter-up se-Indonesia, jadi ya wajar-wajar saja kalau netizen ini bertanya-tanya seperti itu. Nggak masuk akal juga sih ya. Ya guys, itu yang menjadi pertanyaan banyak orang, kenapa kalau memang Peggy Setiawan ini kalau dianggap dia bersalah, kenapa baru sekarang ditahannya? 8 tahun ini kemana saja gitu loh, kenapa nggak dicari dan nggak ketemu
padahal dia cuma buruh tani seperti itu. Dan juga perihal yang tadi dikatakan Peggy Setiawan ganti identitas, yang termasuk ke dalam ganti identitas adalah mengganti kayak misalkan KTP, SIM, KK, akta, ijazah dan lain-lain sebagainya. Tapi itu tidak dilakukan. Ini hanya nama panggilan saja yang berbeda. Jadi itu yang menjadi kejanggalan-kejanggalan, dan masih banyak sekali netizen bahkan pengacara di luar sana yang percaya kepada Peggy Setiawan dan ingin membebaskan Peggy yang merupakan hanya korban salah tangkap dan tumbal bagi pelaku yang sebenarnya seperti itu. Ya guys, sebelum aku menutup video ini, bagaimana tanggapan kalian melihat kasus ini? Dan berikan komentar tanggapannya sebanyak-banyaknya. Kami dari YouTube Bisa TV mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.